Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan drop down list. Drop down list sendiri yaitu seperti ini. Nah, kita membuat list yang bisa diklik akan berubah menjadi penghapus sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat ada buku, pena, pensil, alis, penghapus, tanpa simbol penggaris. Nah, seperti ini. Pada video kali ini saya tidak hanya mengajarkan bagaimana bentuk drop down list biasa, tetapi nanti saya akan mengajarkan bagaimana bentuk drop down list bertingkat, drop down list yang dinamis. Kemudian untuk pencarian drop down list itu saya cantumkan di menu deskripsi, karena sebelumnya saya sudah membuat video tentang search drop down list. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dahulu. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Nah, kita mulai. Untuk melakukan drop down list biasa, misalnya kita mau membuat drop down list yang ada pada rank A2 sampai A7. Dapur caranya, kita ambil di sel mana kita akan buat drop down list. Misalnya kita mau buat di sel C4, kita membuat di sini, kita klik, menambah data validation, ambil lagi data validation. Nah, pada allow kita rubah menjadi list. Nah, silahkan ambil gambar untuk selectnya, tinggal kita select, tarik bawah, kita enter. Nah, maka akan memblok yang A2 sampai A7. Kita okekan. Maka akan tampil drop down list sesuai dengan kriteria yang kita buat sebelahnya. Misalnya kita buat sini pensil saja, maka akan berubah juga menjadi pensil. Jika kita mengubah menjadi tas ransel ingin kita ubah jadi tas saja, maka akan berubah menjadi tas saja. Nah, itu penjelasan bagaimana membuat drop down list. Nah, bagaimana untuk membuat drop down list bertingkat? Nah, di sini misalnya ternyata untuk pena ada jenis-jenisnya, pena A, pena B, pena C. Untuk buku begitu juga, buku A, buku B, buku C. Tas begitu juga, tas A, tas B, tas C. Kita misalnya mau membuat, seandainya kita klik di sini pena, maka yang keluar nanti adalah list jenis pena A, B, C. Untuk itu kita buat dulu drop down list biasanya dulu. Seperti biasa, data validation, list saja. Jadi seperti keterangan sebelumnya. Nah, ini drop down list pertama, kita sebut saja seperti itu. Nah, untuk drop down list yang keduanya, sebelumnya kita harus melakukan penamaan dahulu. Kita rename dulu blok, ambil formula, ambil define name. Nah, buat di sini namanya pena, kita buat sini namanya pena, push, oke kan. Kemudian untuk buku seperti itu juga, kita blok, kita kasih penamaan namanya buku. Tas seperti itu juga, penamaannya namanya tas. Nah, maka kalau kita lihat ada 3 penamaan, yaitu buku, pena, tas. Dimana pada buku itu ada buku A, buku B, buku C, pena situ, pena A, pena B, pena C, dan tas A, tas B, dan C. Itu penamaannya. Kemudian kita buat seperti membuat formula if.
sama dengan if apabila di kolom B9 sama dengan titik 2 pena, maka hasilnya yaitu pena. Pena di sini tidak tanpa kutip. Nah, kalau kita membuat tanpa tanda kutip, maka yang keluar di sini yaitu penamaan yang kita buat sebelumnya tadi. Kemudian kita buat lagi if apabila di P9 sama dengan buat tanda kutip ya, tanda kutip untuk buku, maka hasilnya buku sini tanpa tanda kutip sehingga yang keluar adalah penamaan buku. Kemudian if apabila B9 sama dengan tas, maka keluar tas. Oke, kita tutup saja ya. Nah, jangan lupa kita blok dulu dengan menekan F4. Kunci dulu, bukan blok, dikunci dulu yang B9 ya. Kita menekan F4 pada keyboard. Oke. Lalu hasil rumus ini kita kopikan, kita klik di D9, kita ambil di data application, kemudian list. Nah, disinilah yang kita buat rumus if tadi. Nah, baru keluar. Kalau kita merubah menjadi pena, maka yang keluar sini adalah nama pena A, B, pena C. Kalau sini buku, maka yang keluar adalah buku A, buku B, buku C. Kalau sini tas, maka keluar adalah tas A, tas B, dan tas C. Nah, itu yang dikatakan dengan drop-down list bertingkat. Nah, bagaimana drop-down list dinamis? Yang dikatakan di sini drop-down dinamis, kalau sebelumnya bila kita membuat sini buku, maka hanya itu saja. Apabila kita mau menambahkan misalnya gula atau teh, maka di drop-down listnya tidak menambah otomatis. Kita inginnya itu menambah otomatis. Kalau saya membuat drop-down list yang dinamis itu ada dua cara. Yang pertama yaitu membuat drop-down list menggunakan kolomnya. Di sini bisa dibuat data application, list, kemudian diambil adalah row-nya. Nah, itu cara pertama. Nah, misalnya kita buat sini laut, pensil, penghapus, pena. Maka di sini akan pertama juga alat pensil, penghapus, pena. Kita hapus sini penghapus ini, maka terakhirnya juga hilang penghapusnya. Terus di sini kita tambahkan gula, bisa juga menambahkan gula. Nah, itu yang cara pertama. Ini cara pertama ya, pertama dengan row. Untuk cara kedua bisa menggunakan rumus. Misalnya kita buat di sini membuat drop-down listnya, data application, ambil list. Nah, di sini rumusnya yaitu sama dengan offset, buka kurung, kita klik saja di mana mulainya drop-down list yang akan kita buat. Kita mau bagi A2, kemudian karena offset itu setelah data ini akan meminta kolom dan row, karena kolom dan row-nya adalah 0, maka kita buat 0. Kemudian kita buat konta, kontanya yaitu pada kolom A, kemudian tutup kurung 1,
gula. Di sini ada gula kan, kita hapus gula. Maka di sini juga tidak ada, tampil lagi gula. Nah, hapus, maka tidak ada lagi. Kita tambah lagi, tambah lagi apa aja, maka akan bertambah juga, tambah lagi apa aja, seperti ini juga hasilnya akan mirip. Nah, demikianlah pembahasan dengan top down list. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, saya sarankan segera subscribe karena video-video selanjutnya sangat menarik untuk teman-teman. Akhir kata, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.